Baik, shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Baik, dahsyat. Saudara sehat? Amin, haleluya. Ada berkat? Ada sukacita? Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk untuk saudara yang baru hadir. Ya, silakan duduk. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau telah sampaikan kami di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Pakai setiap hati kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Jamah setiap kami yang melayani Engkau ya Bapa. Juga setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, lawat ya Bapa. Kami percaya turunlah urapan-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk adik-adik sekolah minggu maju ke depan. Saudara, kedapkan tangan saudara ke depan untuk anak-anak yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami jemaat-Mu di GB Impact ini, anak-anak ini Tuhan, yang akan menjadi penerus-penerus bagi kami Tuhan. Engkau akan mengasihi mereka secara luar biasa dan mereka akan mengasihi Engkau secara luar biasa juga sepanjang hidup mereka Tuhan. Engkau pakai guru-guru sekolah minggu untuk mengajar setepat-tepatnya kehendak-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan kami Tuhan. Amin. Ya, dipersilakan untuk adik-adik sekolah minggu naik ke lantai 3 untuk beribadah. Mari umat Tuhan, siapkan hatimu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ya, bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Kami sembah. Angkat tanganmu saudara, naikkan syukur kepada Tuhan. Sembah Dia. Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Sebab kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan untuk kami Tuhan. Yesus Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Biarlah mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Naikkan pujian ini saudara. Katakan Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
mendengar seruan hati kami Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, dengan imannya jika pujian ini, Kau temani aku. Ini janji-Mu Tuhan kepada kami. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari dengan sungguh katakan, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan saudara, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Musik tetap mengalir dengan lembut. Umat Tuhan, mari tetap menyembah Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu kepada Tuhan. Siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Pak. Katakan lebih sungguh, Bapa Kau mendengar. Ingat pujian ini saudara. Bapa Kau mendengar, dengan iman katakan, seruan hatiku, tak pernah Kau
Ya, kami mau terus menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu. Terima kasih Yesus. Ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Angkat tanganmu katakan, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Inilah syukur kami, inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara siap puji Tuhan? Ya, saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
puji Tuhan ya saudara. Dengan semangat kita nyatakan kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Amin. Ya, kita tetap puji nama Tuhan, katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Katakan sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yeay. Kamu hidup hanya menyenangkanku. Katakan kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanku. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanku. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanku. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus yang mulia. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Bapa buat kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai setiap telinga kami ya Bapa. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus.
Karena roh-Mu yang hidup yang mengalir dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan, katakan roh-Mu yang hidup. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam lebih sungguh. Katakan roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang dengan iman katakan pujian ini. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Bukalah hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati. Terima kasih Tuhan. Memang hidup kami hanya dan paling baik Tuhan kalau ada dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang berbicara kepada kami. Kami pasrahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Kami siap untuk Engkau ajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Roh Kudus untuk mengajar kami.
sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Oke, sebelum saya mulai dengan firman Tuhan, kita nyanyi lagu ini ya, lagu kuno ini. Tapi saudara perhatikan ayat pertamanya ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Benar nggak itu? Benar nggak itu? Yakin nggak? Nanti akan dites ya. Dalam firman Tuhan tetap benar nggak ini ya? Kita nyanyi lagu ini, silakan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti kelak tiba waktumu, ku percaya kau sembuh, memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Oke. Silakan ditanyakan. Kita akan mempelajari sesuatu yang mungkin seperti bulan yang lalu mati adalah untung, masa nggak masuk akal ya. Dan kita akan berbicara pada hari ini tentang, silakan ditanyakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hajaran Roh Kudus. Next. Hajaran daripada Roh Kudus. Next. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, feelingnya, perasaan seperti kanak-kanak. Aku berpikir, thinkingnya, cara berpikirnya seperti kanak-kanak juga. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan ini memang kehendak Tuhan bagi kita semua ya. Tadi kita sudah mendoakan anak sekolah minggu diberi kepada, itu anak-anak yang diberikan kepada kita. Nah, cara mereka berpikirnya sama seperti kanak-kanak. Keinginannya kanak-kanak. Ngomongnya masih seperti kanak-kanak. Tapi jangan jadi kanak-kanak terus. Minggu lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan mengatakan kita harus tanggalkan ya. Jaket yang lama ini kita tanggalkan, manusia lama kita tanggalkan. Sebab sesudah dewasa kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu, harus dibuang semua itu. Anak-anak bisa mikir nggak? Panjang-panjang nggak bisa. Anak-anak kecil ya, kita doakan tadi, mikir sekolah aja nggak ada, mikir masuk SD nggak ada. Tapi kita mengharapkan anak-anak nanti kalau tambah lama tambah gede, tambah lama tambah dewasa. Ini kamu sudah perguruan tinggi. Nanti kalau kamu selesai entah S1 atau S2 atau S3 langsung kerja ya. Mulai pikir untuk mendukung mama. Mama papamu sudah tua. Nanti kalau mama papamu sudah pensiun, tidak ada kerja, siapa yang kasih makan mereka? Anak-anak tentunya, kamu yang harus kasih makan. Nanti Dewi, anaknya namanya Alvin. Alvin kalau sudah dewasa nanti harus berpikir, bukan lagi berpikir seperti kanak-kanak. Saya harus kerja sehebat mungkin supaya nanti kalau mama sudah mungkin sudah tua, sudah lumpuh, sudah pensiun, saya yang harus nanggung mama. Saya tidak bisa biarkan
Mama Dewi itu terkapar, terlantar, dibuang di bawah jembatan sana. Tidak bisa. Aku yang harus bertanggung jawab, kata si Alden mestinya nanti kalau dia sudah dewasa. Tapi sekarang tentunya nggak bisa, masih kanak-kanak. Nanti harus meninggalkan pikiran anak-anak itu jadi pikiran orang dewasa. Next, kehendak Allah ya. Nah, keluar para bayi dalam Kristus. Para bayi dalam Kristus artinya orang yang baru jadi Kristen ya. Mungkin sudah dewasa orangnya, mungkin sudah seperti saya, atau mungkin sudah 50 tahun, tapi masih bayi dalam Kristus, baru masuk dalam kerajaan Allah. Sering ditanyakan, kenapa ya? Kok jadi Kristen masalah tambah banyak ya? Gak seperti dulu, waktu saya belum Kristen kok lebih enak ya, rasanya lebih gampang hidup. Sekarang sudah jadi Kristen kok masalahnya tambah banyak. Dan ini memang benar, nanti kita belajar bahwa ini memang benar. Dan bagaimana, kenapa bisa benarnya? Next. Nah, kita sudah tahu lagu ini ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Enak mana hidupnya? Lebar atau sempit? Lebar tentunya. Enak rame-rame begitu ya. Sempit kan jalannya sempit, susah. Nah, saya dapatkan gambar lain dari di dalam dunia ini. Next. Nah, ini gambarnya juga dalam dunia. Cuma yang lebar sekarang yang kanan ya. Saya lihat gerbangnya, gerbang masuknya yang lebar kan, wah rame-rame ya. Gerbangnya gede ya, bebas ya. Ini saya tidak tahu saudara bisa lihat nggak ini. Ini cewek ini. Celana pendeknya super mini ini. Perutnya terbuka, bajunya pendek, perutnya terbuka. Kalau saudara bisa lihat, ini cewek juga, tapi pakai bikini, bebas. Bilangnya bikini ya. Cowok-cowok ini, kami dua cewek, wah asik ya, asik ya. Jalan lebar itu asik ya, saya bebas mau berbuat apa aja, bebas. Mau pakai pakaian yang seksi-seksi, bebas. Tapi tidak demikian. Jalan sempit, gerbangnya itu kecil, harus tunduk, masuk harus tunduk, merendahkan diri, bawa salib yang gede ini gimana bisa masuk ke gerbang kecil ini. Tapi nanti sudah lewat gerbang ini harus tetap pikul salib ini. Kok nggak enak ya? Pikul salib kan nggak enak ya? Enaknya begini dong, asik bebas. Tadi gambar atas itu naik motor, naik mobil enak karena jalannya lebar. Tapi sudah lihat di sini, yang sana tunggu Yesus, yang tunggu Yesus Kristus masuk sedos. Sini yang tunggu siapa? Iblis ini. Yang main musik, kasih musik rock, musik yang kan kita sekarang dengar ada musik rock yang menghina Tuhan Yesus, menghujat Yesus Kristus. Pada di dalam musik-musiknya mengambilkan Yesus nggak ada dia. Sediakan oleh iblis lagu-lagu yang begitu luar biasa. Dan sediakan dia ini apartemen, hotel bintang 5 yang asik-asik gitu. Sini kan nggak ada, sini kan susah. Pikul salib aja sudah susah. Masa hidup ini susah seperti ini? Hidup orang Kristen kok susah ya? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang-orang. Tapi Allah kita Allah tahu. Saya sudah khotbah tentang ini ya. Allah kita Allah yang maha tahu. Maha artinya tidak terhingga tahunya. Saudara ingat saya gambarkan ini waktu lainnya. Allah menciptakan tempo, nanti Allah menutup tempo juga masuk dalam kekekalan. Sebelumnya kekekalan semua dari sejak pojok sana itu Allah sudah tahu. Jadi kita tidak, karena belum ada tempo ya. Dia tahu berapa miliar tahun itu. Allah sudah tahu. Ini Yesus disalib sini. Mungkin kita sekarang sudah di sini ya, sudah dekat akhir zaman ini ya. Kita sudah di sini. Tapi Allah tahu apa yang terjadi triliunan tahun sebelum saat ini. Bahwa hari ini saya pakai jas warna abu-abu seperti ini. Saya pakai pakaian seperti ini. Saya duduk di sampingnya siapa?
pikiran apa yang ada dalam diri saudara, keinginan apa yang ada di dalam diri saudara, dosa-dosa apa yang dipikirkan, ini semua Allah sudah tahu. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Kasih. Dia sudah mengasihi, sudah mendesain apa yang paling baik, walaupun kita harus pikul salib seperti ini, di jalan yang sempit ini, lubang jarum ini, harus tunduk-tunduk, tidak bisa menyombongkan diri seperti di sini ya, teriak-teriak sambil gandeng cewek-cewek seksi ya, tidak bisa, harus di jalan yang sempit ini, menanjak terus, naik terus, jalan pikul salib sampai Yesus Kristus sendiri yang akan, tapi Yesus Kristus sendiri yang akan menunggu kita dengan tangan terbuka. Kalau di sini iblis yang tunggu kita. Enak mana? Jalan sempit atau jalan lebar? Jalan lebar ya enaknya ya dalam hidup ini. Tapi akibatnya kemudian neraka. Ini akibatnya keselamatan surga kekal. Next. Nah, tadi ditanyakan, kenapa sih hidup orang Kristen kok sulit ya? Banyak masalahnya. Dulu saya belum Kristen lebih enak. Sekarang saya jadi Kristen kok lebih sulit ya, banyak masalah ya. Jawabannya ada. Ya, jawabannya yang kita bahas ini. Karena ada ajaran Roh Kudus. Ajaran Roh Kudus kita baca di mana? Sini ya. Ini tentunya bukan Alkitab ya. Maafkan, saya harus pakai ini karena saya sudah nggak bisa baca Alkitab. Mata saya mata tua sudah, bulunya terlalu kecil. Tapi saya jalan-jalan di Gramedia, saya sudah lihat Alkitab paling baru, terjemahan bahasa Indonesia. Jadi Alkitab saudara yang saudara pegang sekarang ini buang aja, pergi ke Gramedia beli yang baru, terjemahan baru. Kalau saudara punya elektronik, Alkitab elektronik, kasih sama saya supaya saya bisa masukkan di sini ya, supaya saya juga menikmati Alkitab paling baru ya. Tapi kalau yang buku-buku buang aja, sudah terbit yang lebih baru, yang baru ini sudah dijual di Gramedia ya. Nah, ajaran Roh Kudus ada di sini. Mau tahu apa yang dikehendaki Roh Kudus ya baca Alkitab, tapi juga ajaran Roh Kudus. Kenapa kok sulit? Ya karena ada ajaran. Karena kalau ajar nggak pakai hak, ya ajar gitu seperti guru mengajar kita. Tapi kalau ajaran itu dipes, ditempeleng, dipukul, itu dilakukan Roh Kudus juga. Coba next. Nah, ini firman Allah dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois ini ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, akibatnya apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak masuk surga nanti. Kalau masih ada ininya, semua yang saya ketik huruf kuning itu, kalau masih ada itunya, saudara nggak masuk dalam kerajaan surga nanti. Saudara masuk ke jalan yang lebar itu ya, masuk neraka semua. Untuk masuk dalam kerajaan Allah ini harus hilang itu semua. Next. Lain lagi ya. Kolose 3 ayat 5, 8, dan 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Harus tiada ini, harus matikan. Gak boleh ada. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tapi sekarang, buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya yang kita sudah bahas minggu yang lalu ya. Ayo tanggalkan itu. Manusia lama, lepaskan itu. Jas yang sudah kotor ini buang. Yang sudah kuno ini buang, lepaskan. Pakai yang baru. Yang tidak ada sifat-sifat itu. Nah, saya kumpulkan. Ini kan banyak sekali ya.
sifat-sifat dosa yang harus kita hilangkan dari diri kita. Saya kumpulkan ini. Next. Nah, ini semua yang yang jelek ya. Harus lenyap ini. Sebab semua ini datang dari iblis. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Boleh nggak? Tinggalkan istri. Istri sudah tua, udah jelek. Cari yang muda-muda ini. Boleh nggak? Nanti saya nggak masuk surga loh. Nonton Blue Film gimana? Blue Film bayar sendiri. Saya beli sendiri. Nggak ngerampok. Boleh nggak? Blue Film itu melanggar ini. Kecemaran, hawa nafsu, penasisan senangnya, najis ya. Mabuk, pesta pora, makanya. Nanti kita dijamu oleh Ibu Risha. Tapi boleh mabuk ya. Tentunya tidak dikasih alkohol ya. Pesta pora. Wah, hidup semarak. Hidup itu luar biasa. Pesta pora. Penyembahan berhala. Tidak boleh ada penyembahan berhala. Sekarang ini lagi heboh di gereja Katolik. Karena Pope-nya, Pausnya membolehkan ada patung Dewi penyembahan berhala di Amerika Selatan kok ditaruh di mezbah di gereja di Vatikan. Kardinal marah. Ayo kita turunkan, ganti ini paus ini, Pope ini. Kok bisa menyembah berhala ya? Kok bisa menyembah berhala ya? Dilarang ini. Nanti kita nggak bisa masuk surga menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Berantem terus, sukanya berantem. Sebentar berantem, sebentar berantem. Iri hati, ngiri. HP-nya kok lebih bagus daripada HP saya. HP-nya kok 20 juta ya. HP saya kok cuma 5 jutaan ya. Ngiri. Egois, kepentingan diri sendiri. Pokoknya yang penting aku. Aku nomor satu. Aku harus nomor satu. Amarah, meledak-ledak marahnya. Geram, percederaan, roh pemecah, dengki, kedengkian, nafsu jahat, keserakahan, kejahatan, fitnah. Tahu nggak? Lamlia itu jahat. Lamlia jahat. Lamlia gosipin kamu. Sabar, Lamlia gosipin kamu. Jahat loh dia. Sebaliknya sama Lamlia kita ngomong, kamu tahu nggak? Sabar, jahat sekali sama kamu. Dia fitnah, dia katain kamu begini, dia katain kamu begitu. Maunya saya apa? Supaya sabar sama Lamlia itu berantem gitu. Ngadu ya, diadu gitu ya, difitnah begitu ya. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor juga nggak boleh ya. Makanya cari istri paling baik itu yang bertuhankan Kristus. Nggak ada kata-kata, maafkan, anjing, babi lu, anjing. Nggak ada kata-kata itu. Orang Kristen, istri Kristen tidak boleh ada kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini dilarang ini oleh firman Allah. Dari dua perikop tadi yang saya gabungkan jadi satu yang panjang. So ini semua datang dari si iblis. Yang gambarnya mengerikan sebelah kiri itu. Ajarin kita. Maki-maki aja. Suamimu anjing-anjingin dia. Babi-babiin dia. Itu pasti oleh si iblis itu. Supaya kata-kata kotor keluar dari mulut si istri ini. Nah, tapi kalau istri itu sungguh-sungguh bertuhankan Kristus ini sudah hilang. Kata-kata kotor sudah ditanggalkan. Sudah nggak ada kata-kata kotor lagi dari mulutnya. Yang keluar adalah kata-kata sabar. Nggak ada kejahatan, dengki, iri, pemecah, suka berantem, perseteruan, berselisih itu nggak ada. Egois, memenangnya sendiri nggak ada itu. Ngerti ya saudara ya? Ini semua harus lenyap ya. Kalau nggak lenyap, nggak bisa masuk surga nanti kita. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus manusia, firman Allah mengajarkan kepada kita, ini di hadapan Allah, jelek ya, harus hilang ya. Dan sebab ini dari iblis ya. Next. Nah, sekarang kita lihat pendidikan. Kita tadi sudah doakan anak-anak sekolah minggu ya. Saya lihat tadi Dewi dengan anaknya. Tapi anak-anak kan masih punya
didewasa kan ya, harus dididik ya. Nah ini gambaran pendidikan, orang tua mendidik. Memang kita dianjurkan orang tua itu tabokin, pukulin anak, tidak. Tapi kalau gambar tengah atas itu, kalau anak kita maki-maki adiknya, kita lakukan apa? Kamu tutup ini, jangan maki-maki, jangan anjing-anjingin adikmu lagi ya. Nah, sebelah kiri atas itu orang tua yang ngancam, awas ya, papa sendel nanti kamu, telingamu sendelin, kamu nakal ya, kamu nakal ya. Lebih parah lagi kalau dipukul ya, bagian bawah itu ya, atau bagian kanan itu ya. Apa nih? Adikmu tangannya begini, kamu ambil pensil, kamu tusuk tangannya itu, karena kamu benci sama, sebel sama dia. Apa nih? Papanya pukul anaknya, kakaknya ini. Apa itu? Raport adikmu, memang adikmu dapat A atau 10, kamu 56, tapi raport adikmu kenapa kamu sobek-sobek? Tes. Kita orang tua harus mendidik anak kita ya, supaya jangan jadi jahat ya. Sebab nanti kalau nggak bisa dididik, yang paling bawah itu, ini dilakukan negara tentunya ya. Cambukin kita, dor kita, kursi listrik gitu. Hukuman mati itu hanya boleh oleh negara, kita nggak boleh. Tapi kita harus mendidik anak dari sejak anak-anak yang pikirannya, perasaannya, pola pikirnya seperti anak-anak ini harus diubah supaya jadi dewasa, supaya ngerti tanggung jawab, supaya ngerti dia bertanggung jawab untuk saya harus selesai S1. Tuhan kasih anugerah 3 tahun, harus selesai S2. 3 tahun Tuhan kasih duitnya lagi, saya harus selesai S3. Dan saya harus kerja keras supaya papa mama yang rumahnya reot, sudah kecil, gubuk reot ini, saya bisa beli rumah untuk papa mama. Saya bertanggung jawab untuk kesejahteraan papa. Dari kecil saya sudah dididik oleh papa mama. Makanya sekarang papa mama sudah tua, sudah pensiun, sudah gak ada duit, sudah gak kuat kerja, saya harus membiayai mereka. Itu pikiran dewasa. Bukan lagi pikiran anak. Pikiran anak gak mikir begitu. Si Alden kecil, si Emma kecil, gak akan mikir seperti itu. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, harus pikir seperti itu ya. Nah ini, kita didik. Kita kasih hukuman anak-anak kita kalau maki-maki adiknya seperti itu ya. Ambil pisau, sementara makan, tusuk tangannya adiknya. Kita marah sekali. Kalau perlu pukul pantatnya seperti itu ya, gambar tengah itu ya. Harus ada hukuman supaya anak kita itu sadar, gak boleh saya tusuk adik saya dengan garpu itu. Saya gak boleh sobek-sobek surat-surat penting raportnya adik saya. Nah, ini kita sebagai orang tua melakukan ini ya terhadap anak-anak kita supaya anak-anak kita jadi dewasa ya. Berpikiran jadi pikiran orang dewasa. Kalau enggak, seperti tadi itu hanya pikiran anak-anak aja. Emosinya emosi anak-anak, mau menangnya sendiri, egois, segalanya tidak bisa menguasai diri. Nah, sekarang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus apa? Next. Roh Kudus melakukan pendidikan juga. Nah, ini ajaran Roh Kudus ya. Gimana Roh Kudus mengajar saya? Gambar kiri atas ini. Setiap hari naik turun tangga nggak apa-apa. Tapi pagi ini kok shot gitu. Puk. Retak tulang punggungnya si ibu ini. Roh Kudus tahu. Tidak boleh jahat seperti itu ya. Mau pikir mau selingkuh itu nggak boleh. Mau pikir yang jahat itu tidak boleh. Waktu mau pikir aja, Roh Kudus sudah tabok ya. Gambar yang kedua itu, laki-laki dewasa kok bisa kepleset. Waktu kepleset itu seperti gambar itu, kepalanya membentur lantai itu, tuk, gagal otak. 3 bulan di rumah sakit terkapar aja. Karena apa? Mau korupsi, mau tanda tangan yang menyebabkan dia jadi kaya,
Kalau saya tanda tangan ini mestinya saya nggak boleh tanda tangan ini. Tapi kalau saya tanda tangan saya dapat 10 M. Wah asik ya, asik ya, asik ya, asik saya akan dapat 10 M. Asal saya tanda tangan. Kim, bos jangan tahu ya. Saya tanda tangan 10 M. Tapi lagi jalan tiba-tiba kok kepleset ya. Yang baru dicuci lantainya. Tapi waktu jatuh itu kepalanya membentur lantai itu, kegartak 3 bulan terkapar aja. Gambar susahnya itu tuberkulosis, tiba-tiba batuk-batuk, tambah lama tambah parah. Waktu diperiksa dokter ada TBC-nya. Anak muda sebelah kiri tengah ini ya, kemudian ya, wah bangga dengan mobil ini mobil ini luar biasa ini, Tuhan berkati saya bangga ini, BMW yang gede, yang mahal sekali. Tapi kok tiba-tiba hancur, ditabrak bis begitu, hancur begitu. Kenapa Roh Kudus tidak jaga? Kenapa Tuhan tidak jaga? Ya habis kamu bandel seperti itu. Naik motor, biasa sudah naik motor, kok bisa kepleset, jatuh begitu, kakinya patah, harus diamputasi K1 di kakinya, jadi pincang seperti itu ya. Kenapa? Bisa nggak Roh Kudus pakai ini? Kejadian ini, kita jatuh, selip motor kita jatuh sampai harus dipotong satu kakinya, atau diabetes, gula, harus dipotong. Dokter mengatakan ini sudah nggak bisa ya, bakal rusak ya, akan menjalar, tambah lama tambah naik itu kebusukan daripada diabetes itu, harus dipotong itu. Gimana ya? Kenapa? Allah bisa pakai itu, Roh Kudus bisa pakai. Allah sudah mendesain itu. Seperti di gambar itu ya. Dari sejak sono, miliaran tahun sebelumnya Allah sudah mendesain. Pada saat ini, motornya akan jatuh dan kakinya harus dipotong, harus pakai tongkat kalau jalan itu. Gak bisa sombong lagi, gak bisa menyombong, gak bisa ngebut lagi, gak bisa. Investasi bodong. Bisa dibolehkan Roh Kudus? Mau saudara habis? Ya bisa. Kalau Roh Kudus tahu ini nggak baik ini, mulai korupsi nih, pikir aja mulai korupsi. Terpukau dengan investasi, ternyata bodong. 10 M uang saya hilang. 10 M hilang. Ditipu orang ini. Kenapa dibolehkan? Kenapa Roh Kudus tidak jaga? Kenapa Roh Kudus tidak menghindari saya? Supaya saya tidak kena investasi bodong gitu. Memang saya nggak sadar, saya kena tipu seperti ini. Tapi kenapa Roh Kudus tidak jaga? Kenapa dibolehkan? Ya, ini namanya hajaran, bukan ajaran ya. Hajaran pakai H, hajaran Roh Kudus. Ini anak perempuan cantik-cantik, tiba-tiba naik pohon, jatuh, rusak otaknya, jadi gak bisa jalan lagi, harus pakai kursi roda. Kacau ya. Kenapa dibolehkan? Kenapa Roh Kudus tidak jaga ya? Atau ini justru desain Roh Kudus dari sejak sono, bertriliun-triliun tahun yang lampau Allah sudah tahu ini akan terjadi. Waktu ini terjadinya di sini. Saya besar di Surabaya. Di Surabaya itu ada, Jawa Timur ada gunung yang luar biasa, Gunung Kawi tentunya ya. Banyak orang cari pesugihan, kekayaan pergi ke Gunung Kawi. Tapi biasanya untuk dapat pesugihan, kekayaan yang luar biasa itu harus ada tumbalnya. Ada tumbalnya. Tumbalnya salah satu anak jadi tumbal. Silakan. Pokoknya saya kaya. Pokoknya keluarga saya dapat 10, kalau bisa 100 M gitu. Satu anak saya dikorbankan jadi tumbal, silakan. Retardasi begitu, silakan. Atau jatuh
jadi retardasi, jadi jalan aja sudah nggak bisa. Ada kerusakan di otaknya waktu dia naik pohon ini, kalau jatuh. Nah, sebelah kanan itu semua penyakit kanker. Kanker tiba-tiba, kok ditemukan kanker di tenggorokan saya. Tiba-tiba ada kanker di payudara. Tiba-tiba ada kanker di usus. Tiba-tiba ada kanker di otak ini. Di bagian otak yang kena kanker. Gimana ini? Tuhan bisa pakai nggak itu? Mengerikan ya. Tuhan bisa pakai nggak? Ya Tuhan bisa pakai. Kalau pernah kita dihajar, tabok sama Roh Kudus ya. Karena kita bandelnya itu ya. Segala macam dosa yang panjang tadi. Saya kumpulkan jadi panjang itu. Kita nggak mau bertobat. Kita tetap mau egois, mau menangnya sendiri. Mau jadi bos, mau jadi nomor satu. Semua orang harus tunduk sama saya. Awas ya, nggak hormat sama saya. Orang Kristen tidak bisa. Nanti nggak masuk surga. Supaya masuk surga, takut sama Roh Kudus. Pak, gitu. Terkapar 3 bulan di rumah sakit, baru sadar, baru bertobat, ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tapi jadi pincang. Oke? Penyangga kalau jalan. Yang penting masuk surga ya. Ada kanker di otak ini, kanker di usus. Wah dulu jago makan, tapi setelah usus dipotong bermeter-meter karena ada kanker itu. Udah harus jaga sekali makannya. Gak bisa yang lemak-lemak, yang enak-enak gak bisa lagi. Rugi nggak? Rugi. Tapi kenapa? Kenapa? Ya karena Roh Kudus menghendaki saya bertobat dari daftar yang panjang tadi itu. Dosa dari iblis yang harus ditinggalkan, yang itu harus hilang itu. Kalau nggak hilang, kita ditempelin sama Roh Kudus. Supaya kita bertobat, supaya bertobat dan tinggalkan itu semua dan masuk dalam kerajaan surga. Masuk surga kelak. Rugi dong. Apa gunanya? Satu surga itu nanti masih triliun tahun nanti di surga. Rugi dong kalau kita masuk neraka. Karena kita itu rakus, karena kita itu sombong, karena kita itu duit. Lebih baik Roh Kudus tempelin kita dengan investasi bodoh, uang kita 10M hilang. Tapi kemudian kita bertobat, ampuni saya Tuhan. Saya memang jahat, saya memang egois, saya memang serakah Tuhan. Hidup saya hanya duit aja Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ini ajaran yang digunakan Roh Kudus. Ini kehidupan sehari-hari kita dengar, kita lihat ya. Saudara kerja di rumah sakit, ya, saudara kerja di kesehatan tentunya melihat ini banyak ya, yang memberikan seperti ini ya. Next. Nah, oke. Saya mau kasih saudara Bible quiz ya. Dalam Alkitab orang-orang ini. Saudara jawab ya. Bible quiz. Siapa yang karena dosanya Roh Kudus bolehkan ini terjadi? Nomor 1. Anak-anak saling bunuh. Siapa itu? Anaknya saling bunuh. Namanya Daud tentunya ya. Natat mengatakan apa? Pedang tidak akan meninggalkan keturunanmu. Anaknya saling bunuh nanti. Siapa yang mati dimakan cacing? Siapa? Mati dimakan cacing? Wah, begini. Tiba-tiba jatuh. Dilihat orang banyak. Apa itu? Tangan dia jatuh. Pecah. Keluar belatungnya banyak. Tentunya ada Herodes ya. Siapa yang bunuh diri pakai pedang? Saul, S ya. Suruh anak buahnya, tolong tusuk saya mau mati aja, tolong tusuk saya. Enggak mau. Akhirnya dia jatuhkan diri di atas pedang itu. Saya yang bunuh diri, gantung diri, tentunya semua sudah tahu ya. Siapa itu? Yudas. Lalu siapa yang matinya bunuh diri ditimpa gedung?
Ya, Simpson. Ya, kalau saya kekuatan luar biasa, saya dorong tiang ini ambruk semua, kita semua mati nanti ya. Kalau ini semua gedung ini runtuh ya. Ini dilakukan Simpson. Mati. Siapa yang digantung oleh Tuhan di pohon, matinya? Absalom. Absalom ya. Si ganteng, si cantik itu ya. Rambutnya yang panjang, indah. Nanti nyangkut di pohon. Dan akhirnya ditombak ya. Gantung di pohon. Siapa yang tenggelam di laut? Ini tentunya tahu semua ya. Siapa yang tenggelam di laut? Firaun ya. Dengan tentaranya ya. Mengejar orang Israel ya. Siapa yang melakukan itu? Bukan iblis loh. Allah yang tadinya disekat oleh Allah laut merah itu. Dilepaskan lagi. Mati semua tentara Firaun itu. Siapa yang telantikan itu? Tidak tahu juga siapa yang telantikan? Yunus. Ayo kamu ke sana. Ke Niniwe. Enggak, saya nggak mau. Sengaja nggak mau. Diperintahkan oleh Tuhan ke sana. Injil itu kota Niniwe supaya bertobat, nggak mau dia. Itu kan jahat. Orang Niniwe kan jahat, kan musuh kita, musuh bangsa kita. Buat apa? Nanti kalau mereka bertobat, Tuhan berbelas kasihan sama mereka nggak mati. Lebih baik mati. Lebih baik celaka mereka dihukum oleh Tuhan. Sengaja dia lari ke sana. Akhirnya Tuhan kirim ikan untuk tolong dia. Siapa yang dibakar Tuhan? Ini mungkin jarang dikhotbahkan. Dan mempersembahkan untuk Tuhan, tapi apinya bakar sendiri. Dan Nadab dan Abihu. Siapa yang ditelan bumi? 250 orang ini dibuka oleh Tuhan. Bumi itu jatuh semua, mati semua. Pimpinannya namanya siapa? Korah. Berontak sama Musa. Siapa bilang kamu Musa sudah tua begitu? Siapa bilang kamu pemimpin? Kita juga bisa. Gampang ini. Hanya nuntun orang Israel lewat padang gurun. Kita juga bisa. Allah marah. 250 orang itu, Korah dan pengikutnya semua ditelan bumi, dibuka bumi, dikubur sendiri oleh Tuhan. Nah ini orang-orang yang karena dosanya dihukum mati oleh Tuhan atau ya kecuali Yunus ya nggak sampai dihukum mati, tapi kebanyakan dihukum mati oleh siapa? Bukan oleh iblis, oleh Tuhan itu yang nahan air atau ya laut merah itu. Tuhan yang melepaskan supaya mati semua orang-orang Mesir ini. Tuhan juga. Ini Tuhan kok melakukannya ya. Jadi sebetulnya firman Tuhan dihajar Roh Kudus itu nggak mengerikan ya. Ini lebih mengerikan ya. Digantung sama Tuhan, dimakan cacing oleh Tuhan, ditelan ikan, dibakar oleh Tuhan sendiri, ditelan bumi. Ini karya Tuhan, bukan karya manusia, bukan karya iblis juga. Kalau saudara baca Alkitab, peristiwa-peristiwa ini, lihat mereka ini. Next. Jadi, nah ini rangkuman daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Hajaran Roh Kudus, hati-hati dengan hajaran Roh Kudus. Hajaran Roh Kudus itu menyakitkan, tapi untuk kebaikan kita. Karena Allah cinta sama kita, Roh Kudus cinta sama kita, tidak mau saudara masuk neraka kekal. Oke, tempelin aja supaya berhenti nyontek itu, supaya berhenti berontak. Kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita jadi hebat ya. Suatu ibu cerita sama saya, tiba-tiba anak saya si Tony itu baru selesai SD, lulus SD 6 tahun. Tiba-tiba ini habis breakfast, habis makan pagi, tiba-tiba dia mengatakan ini, Ma, bosen ya sekolah ya Ma ya. Udah 6 tahun sekolah, sudah lulus ini, dia sudah selesai. Ma, gak usah sekolah lagi ya. Nah, ibu harus berbuat apa untuk mendidik dia? Terpaling dia, tonjok dia. Lalu ibu berbuat apa? Dia mengatakan begini, oke,
perlu sekolah ya. Tapi kamu masuk kamar ya. Sekarang kamu masuk kamar, kamu nggak perlu sekolah. Seharian di situ, kamu sudah makan pagi, tidak ada makan siang, tidak ada makan malam, kamu puasa ya. HP-nya sini, dipegang sama mamanya. Dan dia seharian di kamar aja. Tahan nggak? Besoknya, ya sekolah lagi mah. Didikan mamanya ya. Keras nggak? Nggak perlu dipukul. Tapi dia nggak tahan sendiri. Di kamar duduk, ngapain ini? Di kamar, di tempat tidur. Tempat tidur kan enak ya. Tapi nggak enak kalau seharian di situ. Nggak kasih makan. Nggak bisa HP-HP doang. Ya kan? Asik main HP ya. Diambil sama mamanya. Besok dia ada mah, sekolah lagi mah, sekolah lagi mah. Itu didikan orang tua. Didikan Roh Kudus luar biasa juga. Yang mengerikan tadi ya. Yang kita baca. Tapi Roh Kudus mendidik anak. Roh Kudus tidak mau satupun daripada kita itu lenyap. Kalau yang, nah, sudah lihat tadi, yang jalan lebar, gerbangnya lebar itu banyak orang, ratusan, ribuan. Yang jalan sempit ini, lubang jarum itu, seorang harus tunduk, bawa salib, masuk. Ini lebih banyak daripada ini. Tuhan sayang nggak sama yang banyak ini? Tuhan sayang. Tuhan dari sejak sana, setriliun tahun yang lampau sudah sayang sama orang-orang yang masuk gerbang yang lebar ini. Tapi percuma. Tidak, Allah sudah tahu, Allah yang maha tahu ini orang ini walaupun diinjili 10 kali, 20 kali akan menolak. Enggak, saya nggak mau. Saya mau kehidupan malam seperti ini. Saya mau jadi perempuan malam seperti ini. Saya nggak mau jadi beres, jadi benar. Lebih enak jadi perempuan malam. Lebih enak jadi laki-laki yang egois. Tapi Roh Kudus tahu, ini orang ini mestinya di jalan sempit ini. Supaya dia selamat, saya harus apa? Saya harus sentuh telinganya. Saya harus tabok, saya harus tentang dia. Sakit dulu. Ajaran Roh Kudus itu dilakukan untuk kebaikan kita. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara dihajar oleh Roh Kudus, tahu bahwa itu kebaikan kita. Sakit. Tapi supaya saya berbuat apa ya? Kok saya ditempel sama Roh Kudus seperti ini ya? Uang saya kok ditipu orang 1M ya? Kenapa ya? Tuhan kok nggak jaga saya naik motor kok bisa selip gitu. Tapi saya kok harus dipotong seperti ini. Sekarang pakai tongkat begitu jalannya. Apa ya? Saya salah apa ya? Kita refleksi diri. Kita pikir. Supaya jangan daftar yang panjang. Jangan ada dalam hidup kita. Satu aja ada. Nanti kita nggak masuk dalam kerajaan surga itu. Kita tidak bisa jadi warga kerajaan surga. Hindarkan itu ya. Oke. Saya ajak single naik ke atas, kita nyanyi lagu lain. Tapi sekarang perhatikan ya, ayat pertama itu, bait pertama dari lagu Waktu Tuhan itu ya. Saudara hayati, ngerti nggak itu saudara? Dan yakin nggak? Silakan. Kata-katanya lagi. Gambar yang terakhir. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Roh Kudus yang izinkan itu, bukan iblis. Roh Kudus pakai tenaga iblis, tapi desainnya itu Roh Kudus. Kau percaya semua untuk kebaikanku. Benar nggak itu untuk kebaikan saudara dan saya? Masa ditipu orang untuk kebaikan saya? Masa saya dipotong, kakinya harus diamputasi satu ini untuk kebaikan saya? Kenapa Tuhan tidak jaga saya supaya saya tidak kena kencing manis seperti ini? Percaya nggak? Oh, lewati cobaan, aku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti itu baik. Saya aja sudah berdiri, kita nyanyi lagu ini rame-rame, dan kemudian kita masuk dalam doa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya ku
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan sekali lagi, hidupku. bila kau izinkan, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bapa yang di surga, kami sudah mengerti kehendak-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami banyak hal-hal berdosa masih kami lakukan. Sebab itu Engkau harus mendidik kami. Kalau perlu Engkau harus mengajar kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa kami mempunyai perjalanan, kami mempunyai tugas untuk kudus Tuhan. Hilangkan semua yang najis di hadapan-Mu supaya kami bisa masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. So, kalau ada kenajisan itu kami tidak bisa masuk dalam kerajaan-Mu, kami akan jauh lebih celaka Tuhan. Di dalam neraka kekal selamanya Tuhan, kami menderita itu jauh lebih luar biasa Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami masih mempunyai sifat-sifat buruk yang banyak yang didaftar dalam firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengatasi itu semua dengan anugerah-Mu, dengan kekuatan daripada Roh-Mu Tuhan. Kami bisa mengatasi segala sifat-sifat buruk itu akan kami hilangkan, bisa dihilangkan Tuhan dengan anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Jonathan Trisna yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berapa banyak saudara di sini yang diberkati Tuhan oleh firman hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya firman yang ditaburkan hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Untuk firman yang sudah ditaburkan untuk kami semua ya Bapak. Kami percaya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bahwa kami melekat lebih dekat Engkau ya Bapak. Saatnya kami memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati kami semua ya. Kami mau memberikan dengan rasa sukacita kami. Haleluya. Amin. Baik, saya persilakan kepada adik Jessica yang mau memberikan kesaksian pujian. Persembahan bisa dijalankan. Shalom saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada untuk hari ini bisa diberikan kesempatan untuk memberi kesaksian pujian. Ini merupakan suatu anugerah yang saya terima karena bisa memberikan kesaksian pujian, yaitu bernyanyi. Hari ini saya akan menyanyikan satu pujian di mana ketika kita memiliki permasalahan dalam hidup, kita bingung ingin mencari siapa untuk menceritakan seluruh keluh kesah kita. Tapi kita perlu ingat bahwa hanya Tuhan tempat kita untuk berseru dan berharap. Oleh karena itu, mari kita sama-sama nyanyikan pujian Yesus padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi.你是神，救我生命力量的主，向我靠带，当我彷徨无助。你色坚固本身，我必不致动摇。耶稣是我坚韧的神。耶稣，我心当无罪你，是你拯救我生命，将为我主有我真身。我共不知足生从你生命，一生一世属于你，将为我主有我真身。Tuhan Yesus wajahku, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih. Pujian yang indah, terima kasih untuk adik Jessica. Tuhan Yesus memberkati. Biar Tuhan pakai terus menjadi luar biasa, ya. Semangat terus Cika dalam pelayanannya. Ya. Selanjutnya saya mau membacakan Impact News. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk saudara yang sudah datang dan beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada jemaat baru di Gereja GB Impact hari ini. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Jiwa baru hari ini banyak ya di GB Impact ya saudara. Tuhan Yesus memberkati atas kehadiran saudara. Ya, kita tetap berdoa untuk setiap bangku-bangku yang ada supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa juga ya di tempat ini. Semakin banyak jiwa-jiwa di tempat ini yang memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih. Kami undang lagi untuk minggu depan hadir lagi kembali di GB Impact untuk beribadah. Baik, pembacaan Alkitab setiap hari dari Kejadian
sudah di Kejadian 1 sampai 22 di tanggal 19 sampai 25 Juni 2023. Selanjutnya kita ada doa fajar online setiap hari Senin dan Kamis jam 5 pagi. Live Facebook GB Impact. Jadi saudara yang punya Facebook, ayo follow GB Impact dan ikuti doa fajarnya jam 5 pagi saudara ya. Jangan lupa. Doa malam setiap hari Selasa jam 7 malam sampai jam 10 malam di GB Impact ya. Saudara bisa hadir ikut doa malam di tempat ini hari Selasa jam 7 malam di lantai 2 ya saudara. Selanjutnya untuk online morning prayer youth ya, every Saturday jam 5 pagi ya, live juga di Facebook GB Impact saudara ya. Standby terus di Facebook GB Impact, itu banyak doa fajar, banyak kegiatan GB Impact yang terus tetap menguatkan iman saudara. Selanjutnya ibadah Youth Impact hari Sabtu jam 4 sore di GB Impact di lantai 2. Kami mengundang untuk anak-anak yang berjiwa muda. Jadi bukan cuma anak ABG, kalau masih berjiwa muda boleh ikut ibadah di sini ya. Selanjutnya untuk hari Minggu tanggal 25 Juni ada ibadah lagi di tempat ini dan dilayani oleh PDP Jeffrey Abraham ya. Saudara jangan lupa tetap beribadah kembali lagi di tempat ini tanggal 25 Juni 2023. Oke, baik. Tidak ada pengumuman tambahan? Ya, Tuhan Yesus memberkati untuk saudara yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih untuk tim Praise and Worship dan juga tim musik. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Kita tutup ibadah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Saya serahkan pada hambanya lebih selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat ibadah yang sudah berlangsung Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberikan kekuatan baru kepada kami, yang menghajar, yang mendidik, yang memberikan kemenangan dan pemulihan agar hidup kami memperoleh kemenangan hari demi hari. Lewat kuasa Roh Kudus kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa hidup kami ini sangat berarti karena Engkau sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau berdoa dan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jonathan Trisna yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami siang hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan yang prima. Pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran lagi untuk memenangkan banyak jiwa. Dan berkati juga kesehatannya agar senantiasa nama Tuhan yang disanjung dan ditinggikan di dalam kehidupannya. Kami memberkati juga keluarganya dan pelayanannya. Kami juga memberkati juga Tuhan pelayanan GB Impact Tuhan yang dipimpin oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Evi Chandra. Saat ini kami berdoa, kami mau satu hati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bersama-sama untuk Ibu Pendeta kami Tuhan, Ibu Gembala yang saat ini terbaring sakit karena kakinya sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus.
Jamahan Tuhan mengalir saat ini kepada Ibu Gembala. Roh Kudus bekerja mengalir, mengurapi kedua kakinya, agar kedua kakinya sehat, sempurna. Dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Ibu Esther Epichandra menerima kesembuhan yang sempurna. Dan kami memberkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati tim pengembalaan, berkati seluruh para pekerja agar hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kasih, satu dengan yang lain saling menghargai, satu dengan yang lain saling menghormati. Dan biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami, jiwa, roh kami juga mengalami pemulihan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati tim musik, berkati semua soundman, berkati juga WL singer, media, hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan, yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan berkati lipat kali ganda. Memberkati juga pos PI yang ada di Cibinong. Lawat Tuhan berkati dengan kuasa darah anak domba Allah. Berkati Pak Fredrik dan Ibu Yulia. Dan berkati juga Tuhan pelayan di sana agar berkembang, nama Tuhan yang disanjung dan ditinggikan. Kami memberkati juga Tuhan pelayanan yang ada di Bangka. Biarlah kuasa Tuhan yang mengalir. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Roh Kudus yang akan menolong, menyelesaikan semua problem apapun yang dihadapi. Kami percaya ketika Tuhan yang beracara, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Kami memberkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami, mulai dari para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh kabinet yang ada. Lawatan Tuhan terjadi atas setiap para pemimpin daerah pemerintahan pusat juga, agar ada kerjasama yang baik. Taruhkan dalam hidup mereka Tuhan roh takut akan Tuhan, roh hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga Indonesia diurapi, diberkati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang berbagai denominasi juga kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati Tuhan, agar setiap para gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, evangelis, misionaris, dekan-dekan, dan juga pengajar-pengajar di sekolah Kristen diberkati Tuhan. Biar mereka tetap semangat, mempunyai api kemuliaan yang ada di dalam pribadi mereka. Itu berkobar, menggebu-gebu melayani pekerjaan Tuhan, agar banyak diselamatkan jiwa-jiwa. Indonesia mengalami lawatan Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat shalom untuk Indonesia. Indonesia mengalami jamahan Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Kami memberkati juga para jemaat Tuhan yang hadir saat ini Tuhan, secara online maupun secara onsite. Lawat Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus sudah dijamah dan sudah diselesaikan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini menjelang siang adalah pagi mujizat. Lawatan Allah turun terjadi. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan. Mereka yang terikat sudah dilepaskan. Mereka yang dalam masalah sudah diberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami doa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan diberkati dengan doa berkat. Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara-saudaraku, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk sebentar saat teduh.